Salam jumpa sahabat Lintas Family TV, media informasi dan hiburan, serta sarana edukasi terpercaya. Kembali kami hadir untuk mengulas situasi perkembangan politik dan demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyampaikan info-info menarik. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Pilkada tahun 2024. Ansar Ahmad atau Haji Muhammad Rudi, siapa yang dipilih oleh masyarakat Kepri? Dinamika politik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah sudah semakin terasa. Walaupun faktanya pesta pemilihan presiden dan legislatif baru akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024, dan sesuai hasil pemilihan legislatif tahun 2024, maka pada bulan November tahun 2024 akan dilakukan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Tetapi beginilah seni berpolitik, atau kasarnya seni merebut kekuasaan. Terlalu kencang kita berlari akan terkuras banyak tenaga. Bahayanya sudah hampir finish atau final, tenaga habis sebelum pertandingan usai. Santai saja bro, alon-alon asal kelakon. Sebelumnya kita sepakat takdir dan nasib semuanya menjadi rahasia ilahi. Tetapi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan satu pendidikan politik bagi masyarakat, sekaligus satu upaya untuk meningkatkan kualitas indeks demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau. Maka ruang dan waktu tidak akan menghambat kita untuk mengingatkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tentang tokoh-tokoh atau figuran di Provinsi Kepulauan Riau yang pantas memimpin daerah ini ke depan. Biar apa yang kami sajikan dan rakyat yang akan menilai. Sekali lagi, biar rakyat tidak memilih kucing di dalam karung. Sudah terpilih meong terus tanpa hasil kerja. Dua putra terbaik di Provinsi Kepri sangat dipastikan akan berpotensi mengisi bursa calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 nanti. Tokoh-tokoh tersebut mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama, Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau sekarang. Dan yang kedua, Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekarang. Dan masyarakat pasti ingin mengetahui dari kedua figur ini siapa sangat berpotensi memenangkan Pilkada tahun 2024. Untuk mengetahui kekuatan masing-masing, maka kita akan meletakkan dalam beberapa perspektif penilaian. Faktor yang pertama adalah faktor penilaian kefiguran antara figur Ansar Ahmad dengan Haji Muhammad Rudi. Siapa yang memiliki nilai lebih dari yang lainnya? Ada fakta yang menyatakan bahwa dalam pemilihan presiden tahun 2014 dan pemilihan presiden tahun 2019, faktor kefiguran atau ketokohan sudah menjadi syarat utama seorang politikus dapat memenangkan satu perhelatan politik. Popularitas dan ketokohan bahkan dapat dikatakan telah melumpuhkan mesin politik atau partai politik yang sepantasnya mampu memberikan kontribusi besar dalam pengorbitan
tokoh-tokoh baru atau regenerasi dan kaderisasi tokoh politik. Tetapi nampaknya tidak. Ketika partai-partai politik di Indonesia sedang mabuk dengan politik dinasti, hanyut dengan pencapaian koruptif, membahagiakan partai dan kelompok sendiri, hadir figur-figur terbaik dari bangsa ini. Misalnya contoh, Presiden Republik Indonesia sekarang, Insinyur Joko Widodo. Dia bukan merupakan salah satu kader dari satu partai politik. Juga ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Atau masih ada juga Anies Baswedan dari yang merupakan seorang akademik dan sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Atau ada juga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekarang. Mereka semuanya bukan merupakan kader dari satu partai politik. Lalu bagaimana ketokohan dari Ansar Ahmad dan Haji Muhammad Rudi? Kita harus mengakui permasalahan ketokohan dari kedua figur ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Keduanya cukup terkenal dan sudah memiliki nama di basis-basis pendukungnya sendiri. Sehingga untuk faktor kefiguran, kedua-dua figur memiliki kans yang besar dan sama-sama memenuhi syarat untuk disandingkan sebagai seorang calon kepala daerah. Yang kedua, faktor partai pengusung atau dukungan partai. Akan timbul pertanyaan bagi kita, apakah partai politik yang mengusung pasangan Ansar Ahmad dalam pencalonan gubernur tahun 2019 masih tetap akan mengusung Ansar Ahmad? Begitupun Haji Muhammad Rudi. Jawabannya belum tentu, karena partai pengusung kepala daerah dalam pilkada tahun 2024 akan ditentukan oleh hasil pemilihan legislatif tahun 2024 nanti. Tetapi jika kita melihat posisi ketokohan Ansar Ahmad sekarang maupun Haji Muhammad Rudi, keduanya sama-sama masuk dalam kepengurusan partai politik. Ansar Ahmad mantan ketua DPD Partai Golongan Karya. Begitupun Haji Muhammad Rudi, sekarang ini ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kepri. Tinggal bagaimana kedua tokoh memainkan peran untuk membangun koalisi partai pengusung. Dan untuk hal ini sangat dipastikan bukan hal yang berat bagi kedua calon atau kedua putra-putra terbaik di Provinsi Kepri ini. Jujur kita harus mengatakan, dalam sudut penilaian integritas, tokoh Ansar Ahmad memiliki beban yang sangat besar. Hal ini bukan karena Ansar Ahmad tidak jujur, tetapi Ansar Ahmad baru memulai tugasnya sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Sehingga begitu banyak janji-janji politiknya, baik berupa pembagian motor kepada RT dan RW di seluruh Provinsi Kepri, maupun janji pemasukan daerah sebesar 1 triliun dari sektor maritim, maupun janji program recovery perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pasca COVID-19, semuanya masih menjadi beban berat teruntuk Ansar Ahmad. Apalagi ketika telah mencapai kemenangan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2019 lalu. Ansar Ahmad mengingkari komitmen politik yang sudah ditandatanganinya bersama wakilnya Ibu Marlin Agustina tentang jatah penetapan jabatan sekretaris daerah
pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun komitmen politik itu bertentangan dengan hukum positif, tetapi pengingkaran terhadap satu komitmen yang sudah ditandatangani dengan apapun alasannya akan menunjukkan kepribadian seseorang. Betapa tidak berintegritas orang yang mengingkari komitmen sendiri. Dan sebaliknya, kita melihat Wali Kota Batam sekarang, Haji Muhammad Rudi, masih on the track menyelesaikan janji-janji kampanyenya. Perbaikan infrastruktur Kota Batam sebagai modal dasar menjadikan Batam sebagai kota modern dan destinasi wisata yang nyaman. Lalu faktanya, wajah Kota Batam semakin hari semakin menawan. Walaupun kita tidak dapat pungkiri, masih banyak pemberitaan menyimpang terhadap kinerja Haji Muhammad Rudi. Tetapi rasanya hanya segelintir publik di Batam yang mau melihat sisi miring dari satu pemerintahan. Sedangkan seluruh masyarakat Batam telah menikmati prestasi dan kerja keras yang ditunjukkan oleh Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekarang. Sehingga bila kita meletakkan sudut pandang penilaian dari faktor integritas ketokohan, maka dapat dikatakan Gubernur Ansar Ahmad harus bekerja keras, harus melakukan pembuktian yang tepat jelas kepada masyarakat terhadap janji-janji politiknya. Dan Haji Muhammad Rudi sekarang dalam posisi tinggal landing. Sudut pandang penilaian yang keempat berbasis kinerja. Bagaimana kinerja daripada tokoh Ansar Ahmad dan tokoh Haji Muhammad Rudi. Lalu ketika kita melihat potensi dukungan masyarakat berbasis tenaga kerja, sudah dapat dipastikan Haji Muhammad Rudi sangat diunggulkan dari Ansar Ahmad. Hal ini karena harus diakui, Haji Muhammad Rudi didukung oleh dua sumber anggaran untuk menopang kebijakannya. Yang pertama sekali, sumber anggaran dari BP Batam dan sumber anggaran dari pemerintah Kota Batam. Hal ini membuatnya sudah menunjukkan kinerja dan prestasi pembaharuan infrastruktur Kota Batam yang sangat luar biasa. Batam yang tadinya kota industri dengan fasilitas infrastruktur minim, mulai dari fasilitas jalan, air bersih, fasilitas umum lainnya, kini Batam selama 6 tahun telah disulap oleh Wali Kota Batam dan pejabat ex officio BP Batam, Haji Muhammad Rudi, menjadi kota modern dengan infrastruktur yang terus dan terus ditata menuju modernisasi. Di samping itu, Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekarang, telah melakukan terobosan baru penataan sistem perizinan dan investasi di Kota Batam, sehingga kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh para investor telah memacu laju pertumbuhan investasi di Kota Batam. Dan hal ini sekaligus meningkatkan nilai ekspor dan membuka lapangan kerja di Kota Batam. Dan memang harus kita akui, indeks pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di Batam. Orang boleh mengatakan Muhammad Rudi, Wali Kota Batam sekaligus pejabat ex officio BP Batam, didukung oleh dua sumber anggaran, sehingga memungkinkannya dan melakukan berbagai kebijakan pembangunan. Tetapi harus digarisbawahi, banyak sekali kepala daerah yang mengelola APBD dalam jumlah yang sangat besar, tetapi karena tidak memiliki visi membangun
dan gamang dengan misi memperkaya diri sendiri dan kelompok, hasilnya tidak terlihat. Pembangunan tidak nampak. Contoh barang, Gubernur Banten harus ditahan di penjara. Padahal anggaran yang dikelolanya sangat-sangat besar. Ada juga di Kabupaten Mimika, Papua, anggaran yang sangat besar. Tetapi karena tidak memiliki visi untuk membangun, bupatinya harus bermasalah dengan hukum. Begitupun di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan. Begitu juga anggaran sangat besar oleh karena daerahnya kaya dengan batu bara. Tetapi karena bupati tidak memiliki visi untuk membangun sehingga gagal dan bupati dan keluarganya harus berurusan dengan aparat penegak hukum, masuk hotel Porleo dan makan nasi ompreng. Jujur kita harus mengatakan Wali Kota Batam atau pejabat ex officio BP Batam Haji Muhammad Rudi memiliki kehendak yang tinggi untuk ciptakan Batam menjadi kota modern, dan yang itu secara eksplisit sudah diwujudkan satu demi satu, sehingga sangat wajar jika kansnya untuk dicalonkan dan memenangkan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 sangat besar. Hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan kinerja Ansar Ahmad yang baru memasuki masa kerja 1 tahun. Kita harus mengakui, dan ini merupakan tahun pertama, tidak mungkin semua janji-janji politiknya dapat dikabulkan. Janji politik Ansar Ahmad yang pertama, program recovery ekonomi pasca COVID-19, benar-benar ditinggalkannya. Padahal inilah yang sangat diharapkan oleh masyarakat Provinsi Kepri. Ingat, program recovery ekonomi jangan disamakan dengan pemberian bantuan 1 juta atau nilainya berapa untuk penderita COVID-19. Ini bukan termasuk. Karena yang dinamakan program recovery ekonomi adalah satu kegiatan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang dimodalin dan dibina oleh satu sistem berjenjang sehingga mendapatkan hasil yang sempurna untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Lalu sekarang hampir setiap hari Pak Gubernur Ansar Ahmad selalu membahas proyek pembangunan jembatan Batam Bintan yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran 18 triliun rupiah. Ini bukan program yang populer bagi masyarakat. Yang diinginkan masyarakat sekarang bagaimana perbaikan ekonomi, bagaimana perbaikan infrastruktur, jalan, air bersih, listrik di Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, Annabas, Natuna, dan Lingga. Pembebasan lahan untuk proyek jalan jembatan Bintan sudah dilakukan dan telah menghabiskan dana sekitar 50-an miliar rupiah. Ini satu angka yang sangat besar jika digunakan untuk proyek-proyek yang lebih realistis terhadap kepentingan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Yang sangat kami takutkan sia-sia pembebasan tanah, karena untuk pemerintah pusat mau membiayai proyek jembatan Batam Bintan senilai 18 triliun sepenuhnya belum tentu, dan pihak swasta yang mau ikut joint venture untuk membiayai proyek ini juga belum tentu, karena mereka akan menghitung mobilitas. Di Pulau Bintang tidak ada komoditi yang akan diangkut setiap hari dengan jumlah representatif ke Batam. Apa mungkin jembatan yang dibangun dengan modal 18 triliun tiap hari hanya digunakan untuk angkat singkong atau ubi kayu, buah pepaya, buah kelapa muda,
dan durian cempedak kalau musimnya. Ini kan sesuatu yang sangat aneh. Dan harus diakui, Gubernur Ansar Ahmad belum memiliki prestasi apapun selama 1 tahun ini. Walaupun ada program listrik masuk kampung, itu kegiatan lanjutan dan bukan program baru, sehingga hal ini akan sangat menyulitkan dirinya untuk mempertahankan atau menunjukkan prestasi kerja kepada masyarakat dalam memenuhi targetnya maju kembali sebagai calon gubernur dalam pilkada tahun 2024 nanti.